masuk ke dalam jurnal yang bereputasi sangat baik, maka Anda harus bersiap-siap menghadapi reviewer yang sangat ketat. Kalau bahasa kita sangat kejam lah, kira-kira begitu ya, dalam tanda petik itu. Karena dia sangat strict melakukan review terhadap paper yang Anda tulis. Jadi itu yang pertama. Artinya bahwa kalau quality manuskripnya low, ya tidak usah berekspektasi untuk submit ke jurnal yang high quality, yang top gitu ya. Karena jika itu terjadi maka bisa juga jadinya papernya tidak diterima, accepted, bukan karena tidak bagus itu paper, tapi karena memang banyak sekali paper-paper yang masuk yang kualitinya jauh lebih bagus ya. Jadi if you are expecting high quality journal, it means you have to ready ya getting very strict reviewer. Jadi kalau istilah ekonominya ya tidak usah selera tinggi, ekonomi lemah, kira-kira begitu ya. Anda kan orang ekonomi, jadi harus memperhitungkan ya. Nah, mari kita lihat memang di dalam peraturan rektor ya, yang ditandatangani oleh rektor itu untuk kelulusan S2 itu adalah diutamakan yang terakreditasi nasional. Tetapi kalau misalnya Anda bisa publish di jurnal internasional, itu akan mempengaruhi status kelulusan ataupun yudisium Anda, karena nilainya itu berbeda ya, nilainya berbeda. Nanti Anda baca di depan bahwa kalau Anda punya jurnal yang terpublish di jurnal bereputasi baik, katakanlah Scopus atau setara dengan itu, maka Anda punya peluang untuk lulus dengan cum laude. Tapi kalau dia tidak bereputasi internasional yang terdaftar di database Kemenristek, maka itu tidak bisa diluluskan secara cum laude ya. Jadi itu penting sekali. Sekalipun itu tidak wajib ya, it's not necessary condition. Tapi kalau Anda bisa publish di jurnal internasional bereputasi sangat baik, kelas Scopus sama sekelas Web of Science, nah itu akan sangat baik ya. Oke. Jadi karena itu kita lihat ya klasifikasi jurnal itu secara umum di Indonesia ini dia defines menjadi 4. Yang pertama ada yang disebut jurnal nasional. Saya kira untuk lulus S2 di sini mungkin Anda tidak memenuhi syarat kalau yang nasional. Tapi kalau nomor 2 nasional terakreditasi ya itu memenuhi syarat ya untuk S2. Lalu yang ketiga ada internasional ya, kemudian yang keempat ada internasional bereputasi. Nah, kalau Anda mensubmit dan berhasil publish di jurnal nomor 4 ini, yang tipe nomor 4, maka Anda punya possibility untuk lulus cum laude sepanjang syarat-syarat lainnya terpenuhi ya. Karena meskipun ini nomor 4 terpenuhi, tetapi syarat lain tidak terpenuhi, katakanlah IPK, masa studi dan sebagainya, maka itu tidak bisa ya. Jadi ada 4. Nah, coba lihat. Jadi ini adalah jurnal nasional ya. Karakteristiknya yang pertama, karya ilmiah yang ditulis itu harus memenuhi kaidah ilmiah dan tidak melanggar etika akademik ya. Jadi Anda harus membuat karya ilmiah tulisan yang memenuhi kaidah akademik ya. Jadi kalau seperti novel Anda tulis, itu tidak bisa dimasukkan ke jurnal ya, karena novel itu dianggap tidak memenuhi kaidah saintifik ya, metode. Kemudian yang kedua adalah jurnal itu harus memiliki ISSN ya, International Standard Number. Kemudian dia memiliki terbitan versi online. Jadi sekarang itu sudah tidak zaman lagi versi cetak, semua versi online. Kemudian yang berikut adalah dia bertujuan menampung ya atau mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ya secara ilmiah di disiplin ilmu tertentu. Jadi tidak boleh bunga rampai ya, tapi dia disiplin ilmu tertentu. Kalau misalnya jurnal itu bernama ekonomi, maka isinya should be economics ya. Tidak boleh bercampur aduk di dalam. Kemudian berikut
adalah ini ditujukan kepada masyarakat ilmiah, ya, dosen peneliti begitu mahasiswa yang memiliki disiplin keilmuan yang relevan. Jadi kalau Anda seperti akuntansi, maka sebaiknya mencari jurnal yang umbrellanya adalah akuntansi. At least satu rumpun di bidang ekonomi, ya. Oke. Yang berikut adalah Anda harus perhatikan nanti. Boleh di close itu lonceng-lonceng ya. Ibu moderator, lonceng-loncengnya bisa dimatikan enggak? Oke. Nah, diterbitkan oleh penerbit, jadi mohon Anda semua perhatikan siapa yang menerbitkan jurnal itu, ya. Jadi lihat kalau dia penerbitnya badan ilmiah, organisasi profesi, keilmuan, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan unit-unitnya tertentu, ya. Itu harus dilihat. Kemudian yang berikut adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris, ya, dengan abstrak kedua-duanya dalam bahasa Indonesia maupun Inggris, ya. Jadi ada jurnal yang memiliki versi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tapi yang umum kalau papernya itu bahasa Indonesia, full papernya biasanya dilengkapi dengan bahasa Inggris, ya. Kemudian yang berikut adalah dia membuat karya ilmiah yang berasal dari dua minimal institusi yang berbeda. Jadi Anda lihat nanti jangan sampai jurnal yang Anda tuju hanya satu. Aduh, itu apa ya? Bisa dimatikan tidak itu ya? Lonceng-lonceng itu. Dalam minimal dua institusi yang berbeda, ya. Kemudian yang berikut adalah perhatikan dengan baik, dia harus punya dewan redaksi atau editor yang terdiri dari para ahli di bidangnya dan minimal dari dua institusi yang berbeda. Jadi kalau cuma satu instansi, itu tidak didefinisikan sebagai jurnal nasional. Terus yang berikut adalah, ini lihat, itu jurnal nasional yang mendapat status akreditasi dari Ristek, ya. Dulu Kemenristek Dikti, sekarang Kemendikbud Ristek, ya. BRIN-nya sudah tidak ada di situ. Dengan masa berlaku hasil